But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my... Bab 1315. Andi, kamu luar biasa. Penny berseri-seri dan memuji Andi atas kesuksesannya. Meskipun uang itu tidak berarti banyak bagi Penny atau Andi, itu adalah wujud perasaan Andi bahwa dia telah berhasil mendapatkan penghargaan setinggi itu. Batu giok berkualitas dari semua batu yang tersedia. Tentu saja masih ada 2 batu tersisa dan mungkin mereka akan memberiku batu giok dengan kualitas lebih tinggi. Andi berkata dengan sombong saat kepercayaan dirinya meningkat. Lebih banyak perhatian tertuju pada area tersebut dan hampir setiap pelanggan di toko berkumpul di sekitar mereka. Pemuda ini cukup jeli. Ya, jika dia bisa mendapatkan bunga hijau pada percobaan pertamanya, dia mungkin akan mendapatkan batu giok sebening krem atau bahkan batu giok bening berikutnya. Aku rasa tidak, tapi peluangnya masih besar bahwa batu itu akan menjadi batu yang bening. Yang lain terkesan dengan naluri dan keberuntungan Andi. Batu giok berwarna hijau bunga jarang ditemukan, tetapi sebanding dengan batu giok bening. Batu giok bening adalah batu giok berkualitas terbaik dan bahkan Imperial Green kelas atas termasuk dalam kategori ini. Jadi batu giok jenis ini secara alami harganya jauh lebih mahal daripada bunga hijau dan bening krem. Karena batu giok bening sangatlah langka, tidak akan mudah untuk menemukannya. Dan jika Andi benar-benar berjudi di batu yang mengandung batu giok bening, namanya akan diketahui oleh semua penjudi batu. Tuan, silahkan lanjutkan dengan yang kedua, desak Andi sambil berfantasi menemukan batu giok bening di 2 sisa batu yang dipilihnya. Andi tidak hanya mampu membuat patung terbaik untuk kakek Penny, namun dia juga bisa membalas dendam pada Owen atas penghinaan yang Owen lakukan padanya. Namun kenyataannya sangatlah kejam. Dan batu kedua berisi sepotong batu giok hijau pucat yang nilainya hanya beberapa ribu. Meski kecewa, Andi menolak untuk menyerah dan menaruh semua harapannya pada batu terakhir. Buka yang terakhir. Selama dia berhasil mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi dengan batu ketiga, Andi masih bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai penjudi batu berpengalaman. Patah, staf memotong batu yang ketiga, memperlihatkan batu giok di dalamnya. Sudah keluar, menurutku itu batu giok bening. Kerumunan bergerumu dan beberapa pelanggan mulai bersorak. Itu hebat. Andi meledak tertawa. Andi bermimpi mendapatkan batu giok bening dan sangat gembira karena mimpinya menjadi kenyataan. Namun, seorang di antara kerumunan mempertanyakan klasifikasi batu giok pada saat berikutnya. Bab 1316. Menurutku warnanya cerah berawan bukan bening krem. Beberapa penjudi batu yang lebih berpengalaman mengamati batu itu dengan seksama. Staf baru saja mulai memotongnya sehingga bagian dalam batu itu tidak terlihat seluruhnya. Karena warna bening keruh dan warna bening krem agak mirip, tak seorang pun tahu yang mana. Namun mereka tahu bahwa transparasinya kurang. Jadi kemungkinan besar itu adalah batu giok bening keruh. Di bawah pengawasan setiap pelanggan, staf terus memotong batu itu. Itu adalah potongan batu giok bening keruh. Kerumunan orang pun bergerak. Terlepas dari beberapa pelanggan yang lebih berpengalaman, bahkan yang lain dapat mengetahui bahwa batu itu adalah batu giok bening keruh. Bukan merupakan batu giok bening krem. Padahal keduanya mirip
dalam nama mereka. Itu warna bening keruh tergolong batu giok berkualitas tinggi, sedangkan batu giok bening krem dianggap sebagai batu giok berkualitas terbaik. Cuacanya hanya sedikit mendung. Sayang sekali, senyum di wajah Andi pun membeku. Seperti bunga hijau keruh, batu giok bening dipertimbangkan memiliki kualitas tinggi dan batu giok yang ditemukan pada batu ketiga memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan batu yang pertama. Lebih penting lagi, batu giok bening keruh lebih cocok untuk patung dan akan sangat cocok jika dijadikan patung untuk ulang tahun Patrick. Andi segera pulih dari kekecewaannya dan berseri-seri kembali. Namun sebelum dia sempat merayakannya, apa yang terjadi selanjutnya pun mengguncangnya. Staf terus memoles batu tersebut, tetapi tidak menemukan batu giok lagi di dalamnya. Hanya ada sepotong kecil batu giok bening keruh di permukaan dan sebagian besar batu itu terdiri dari pasir. Bagaimana ini bisa terjadi? Andi benar-benar tercengang. Andi ingin mengukir mendung dan membersihkan batu giok menjadi patung, hanya untuk menyadari bahwa hanya ada batu giok seukuran telapak tangan yang tersisa setelah dipotong dan dipoles. Jumlahnya mungkin cukup untuk membuat gelang dan beberapa aksesoris kecil, tapi tidak cukup untuk membuat sebuah patung. Sayang sekali, di sini saya pikir dia mungkin berpengalaman dalam hal ini. Saya sudah melebih-lebihkan. Ya, sepertinya dia beruntung karena batu pertamanya. Yang lain menghela nafas, gemetar kepala mereka. Di antara ketiga batu yang Andi pilih, hanya satu yang berakhir mengandung batu giok berkualitas tinggi. Yang berarti Andi masih beruntung. Brengsek merasa terhina, Andi pun tersipu. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sulit jatuhnya. Andi begitu yakin dengan kemampuannya ketika Andi dipuji oleh dirinya sendiri dan yang lain juga. Karena berpikir bahwa dia akan menemukan batu giok berkualitas tinggi, hanya untuk dibuktikan bahwa dirinya salah oleh kenyataan. Bab 1317. Andi, kegagalan dari waktu ke waktu adalah hal yang wajar. Jangan menyalahkan diri sendiri karenanya. Selain itu, kamu tetap harus menganggap bahwa dirimu berbakat dalam menemukan sebongkah batu yang berisi bunga hijau. Kita bisa membeli beberapa lagi yang bernilai tinggi. Dan kita bisa mencoba keberuntungan kita. Kita mungkin akan mendapatkan sepotong batu giok berkualitas terbaik. Penny pun menghiburnya ketika Penny melihat ekspresi suram di wajah Andi. Ya, kamu benar. Semangat Andi pun langsung terangkat. Meskipun dia menghabiskan 345.000 untuk 3 batu kelas atas yang telah dia pilih, Andi berhasil menjual batu bunga hijau itu dengan harga 600.000. Jadi secara teknis Andi mendapatkan untung darinya. Meskipun itu bukan jumlah yang besar baginya, Andi tetap merasa lebih baik karena dia tidak menyia-nyiakan uangnya. Ayo kita pilih beberapa lagi. Penny meraih lengan Andi. Tidak usah buru-buru, Owen sangat yakin dengan level rendahnya dari batu yang telah dia pilih berisi sepotong batu giok berkualitas tinggi. Saya ingin melihat apakah itu benar, kata Andi dan menoleh ke arah Owen sambil mencibir. Owen, semua batu yang kupilih sudah dibuka, sekarang giliranmu. Lupakan saja, Andi, terlalu banyak orang di sekitar kita, nanti aku akan membukanya, kata Owen ragu-ragu. Kenapa? Apakah kamu takut tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dan mempermalukan dirimu sendiri? Andi pun mencibir. Tidak juga, aku hanya khawatir kamu akan kesulitan menyelamatkan harga dirimu jika aku mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi, kata Owen. Semua orang mulai melihat dan meremehkan Andi setelah 2 batu yang Andi pilih merupakan batu yang tidak berharga. Jika Owen berhasil mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi dengan batu kelas bawah, Andi akan menjadi bahan ketertawaan seluruh toko. Andi adalah tunangan Penny dan Owen tidak ingin mempermalukan Andi. Kenapa kamu? Andi sangat marah. Meskipun Owen bermaksud baik,
Itu terdengar sarkas dan Andi merasa seolah-olah Owen sedang mengejeknya. Karena tidak dapat menemukan sepotong batu giok berkualitas tinggi. Lupakan dirimu sendiri. Aku bahkan tidak tahu apa yang membuatmu percaya diri untuk berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi. Andi pun mencibir. Ya, pemuda itu terlalu sombong. Pemuda tadi menghabiskan 345.000 untuk 3 batu kelas atas dan tidak mendapatkan batu giok kualitas terbaik. Namun semua orang ini berpikir bahwa Owen bisa mendapatkannya dengan batu kelas bawah yang harganya beberapa ratus. Owen pasti gila. Geli dengan kata-kata Owen. Yang lain menatap Owen seolah-olah mereka memandang orang bodoh. Mengapa kamu mencoba mempermalukan dirimu sendiri seperti itu? Owen merasa berkonflik karena Andi tidak menerima sikap kebaikannya dan kesal karena orang lain mengejeknya karenanya. Cukup ngobrolnya, apakah kamu membuka batu itu atau tidak? Jika kamu tidak punya nyali untuk melakukannya, berhenti membual. Andi pun mendengus. Tapi, baiklah, kalau begitu, kamu yang meminta ini ya, jadi jangan salahkan aku nanti, gumam Owen. Karena semua orang menganggapnya bodoh dan di bawah pengaruh Andi, Owen terpaksa membuktikan bahwa Owen tidak sedang membual. Bab 1318. Owen menyerahkan batunya kepada staf untuk memotong dan berjalan kembali untuk berdiri di samping Teresa. Owen, apa yang harus kita lakukan? Aku tadi sudah bilang padamu untuk mengambil beberapa batu kelas atas sekarang. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu akan mempermalukan dirimu sendiri jika mereka membukanya dan tidak ada apa-apa di dalamnya, kata Teresa dengan cemas. Sebagai pacar Owen, Teresa tentu saja tidak ingin Owen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi situasinya semakin memburuk sehingga Teresa tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, Teresa, aku yakin batu ini mengandung batu giok kualitas terbaik. Owen berkata dengan percaya diri. Betapa keras kepala. Mari kita lihat apakah kamu bisa tetap tersenyum ketika kamu gagal. Andi pun mendengus. Andi dipermalukan karena terlalu percaya diri dengan nalurinya. Tetapi karena Andi berhasil menemukan batu giok berwarna hijau, Andi berhasil menyelamatkan harga dirinya. Jika batu Owen ternyata batu biasa, Owen akan menjadi bahan tertawaan toko dan Andi akan dianggap jauh lebih unggul dibandingkan Owen. Inilah alasan mengapa Andi mendesak agar Owen segera membuka batunya. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengganggu rencananya sepenuhnya. Patah, staf itu memotong batu itu dan memperlihatkan sudut kecil di dalamnya yang sebening kerak. Sudah keluar, ada batu giok di dalam batu itu. Semua orang di toko termasuk Andi, Teresa, Penny tertegun. Mereka semua mengira bahwa Owen memilih batu biasa dan terkejut saat mengetahui bahwa batu itu mengandung batu giok. Selain itu, batu giok itu tampak sangat transparan dan siapapun akan tahu bahwa batu giok itu tinggi kualitasnya. Sangat jelas terlihat seperti es. Menurutku ini sangat bening. Tidak, bukan itu. Menurutku ini adalah kualitas terbaik di antara batu giok bening dan hampir mendekati batu giok bening. Para penjudi batu berpengalaman mempelajari batu tersebut dan segera menyimpulkan bahwa potongan batu giok tersebut hampir dikategorikan sebagai batu giok kualitas terbaik. Penonton sangat terguncang mendengar komentar mereka. Anak itu menemukan batu mengandung batu giok kualitas terbaik. Bagaimana mungkin? Pelanggan lain ternganga melihat Owen. Mereka semua mengira Owen memang begitu membual. Dan baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Owen mengatakan yang sebenarnya. Dan batu kelas bawah itu memang mengandung batu giok kualitas terbaik. Jika mereka tidak menyaksikan proses tersebut dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang akan mempercayai kebenarannya. Ekspresi Andi menjadi gelap.
Andi telah menghabiskan 345.000 untuk 3 batu kelas atas dan sejauh ini tidak menemukan batu giok berkualitas tinggi. Namun Owen berhasil mencapainya dengan batu kelas bawah yang harganya hanya beberapa ratus. Pada saat itu Andi diliputi rasa kaget dan frustasi. Bab 1319. Teruslah memotong, mungkin hanya ada beberapa potong kecil batu giok di permukaannya. Andi mendesak staf. Oh, itu mungkin. Yang lain menyadari ketika mereka semua melihat bagaimana batu terakhir yang Andi pilih hanya berisi sepotong kecil batu giok bening keruh di permukaannya. Karena batu yang dipilih Owen tampaknya berkualitas rendah, mereka menyadari bahwa situasinya mungkin sama dengan batu terakhir Andi. Patah, staf itu memotong lagi dan memperlihatkan warna merah di dalamnya. Semua orang pun terkejut. Warna merah? Mungkinkah ini batu giok sebening es berkualitas tinggi dengan warna merah? Rahang semua mereka terjatuh. Termasuk dalam kategori batu giok bening, kualitas terbaiknya disebut sebening es. Meskipun batu giok memiliki warna yang berbeda, sangatlah jarang batu giok kualitas terbaik mengandung warna lain dan dengan setiap warna yang dikandungnya nilainya akan meroket. Bagaimana ini bisa terjadi? Andi pun memucat. Andi mengira itu batu kelas bawah hanya akan berisi sepotong kecil batu giok di permukaannya, sama seperti batu ketiga yang telah dia pilih. Yang membuatnya bingung adalah tidak hanya mengandung batu giok berkualitas tinggi, nilainya juga berlipat ganda karena warna merah ditemukan di dalamnya. Meskipun kaget, Andi masih cukup berpengalaman dalam perjudian batu, memindai batu tersebut dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Datang dan lihat. Pewarnaan warna merah di dalamnya terlalu samar dan mendekati warna putih. Ini mungkin bukan batu giok kualitas terbaik. Andi berkata dengan tergesa-gesa. Ya, itu benar. Warna merah bisa mempengaruhinya nilainya. Pelanggan lain mempelajarinya dan menyetujuinya. Pewarnaan di dalam batu giok seringkali menambahkan keindahannya. Tetapi karena warna merah pada batu giok yang Owen pilih mengambil alih sebagian besar batu giok, hal ini mempengaruhi tingkat transparasinya, yang mungkin membuatnya dikategorikan sebagai batu giok biasa yang bening krem. Warna biru paling banyak umum pada batu giok bening krem, dan batu giok bening krem biru sering disebut sebagai bunga beku. Warna yang paling diinginkan adalah hijau. Batu giok krim bening yang mengandung corak warna ini disebut sebagai clear imperial green dan merupakan yang paling berharga dari semuanya. Sebaliknya, batu giok merah transparasinya seringkali rendah dan sebagian besar akan dikategorikan sebagai lap batu biasa dan kelas rata-rata. Karena warna merah pada batu giok Owen tidak memiliki transparasi yang tinggi dan mengambil alih proporsi yang terlalu besar, itu akhirnya menurunkan nilainya. Tuan teruslah memotong, desak Andi penuh harap. Jika warna merah terus muncul pada potongan itu, nilai batu giok akan terus turun dan pada akhirnya nilainya akan sama dengan yang dia punya. Setidaknya aku tidak akan kalah darinya seperti itu, Andi berpikir dalam hati. Bab 1320. Patah. Di bawah tatapan ragu Andi dan yang lainnya, staf itu memotong batu itu sekali lagi, memperlihatkan warna ungu. Ungu? Apa-apaan ini? Kenapa ada warna lain? Andi dan yang lainnya tersentak terkejut. Andi mengira itu merupakan bayangan warna merah dan berlanjut ke bagian terdalam batu dan terus berlanjut, tidak berharap untuk melihat bayangan ungu. Namun bayangannya ungu memungkinkan akan menurunkan transparasi batu giok, sehingga nilainya akan turun. Terlepas dari pemikiran batinnya, apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mengguncangkannya. Ini bukan hanya warna ungu biasa, ini adalah sepotong batu giok 3 warna.
Para penjudi batu berpengalaman tersentak ketika mereka menyadari betapa istimewanya batu giok itu. Ada banyak variasi warna batu giok, termasuk kuning, putih, merah, hijau, ungu, hitam, dan biru. Ketika ada 3 warna berbeda ditemukan pada bagian yang sama batu giok, itu akan disebut sebagai batu giok 3 warna yang termasuk dalam kategori kualitas tinggi atau bahkan bermutu tinggi. Seringkali batu giok mengandung banyak corak warna akan lebih rendah transparasinya. Jadi sepotong giok 3 warna dengan transparasi tinggi sangatlah luar biasa langka. Padahal 3 warna batu giok Owen yang ditemukan adalah krim bening. Nilainya melebihi krim bening dan bening biasa. Giok 3 warna, betapa beruntungnya anak ini. Andi pun membeku karena terkejut. Andi berpikir bahwa warna ungu pada batu giok bening krem akan menurunkan nilainya. Yang membuatnya bingung adalah benda itu berubah menjadi benda yang lebih berharga karena warna ungunya. Sayang sekali orang ini akan menjadi kaya kalau saja ada warna hijau. Iya, jika ada bayangan hijau juga, itu akan membuat karya ini menjadi batu giok 3 warna yang paling murni dan nilainya akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Pelanggan yang lebih berpengalaman menghela nafas. Batu giok yang paling diinginkan adalah warna yang spesifik hijau. Dan batu giok berkualitas tinggi harus memiliki transparasi tinggi dan warna hijau zamrud yang cerah. Semakin cocok dengan kriteria ini, semakin tinggi pula nilainya, dan inilah alasan mengapa Imperial Green begitu mahal. Selain itu, warna batu giok dianggap berbeda simbolisnya, dan warna merah, hijau, dan ungu melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang. Karena mengandung warna merah, ungu, dan putih, itu merupakan batu giok 3 warna yang paling umum secara tradisional karena tidak memiliki warna hijau.